terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Sore Hari. Dan kami ingatkan Anda untuk berinteraksi bersama kami ya. Topik kita hari ini penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi korban narkoba. Nah, mungkin Aida ingin Anda tanyakan apakah terkait bagaimana untuk merehabilitasi, apakah mungkin ada saudara kita ataupun keluarga kita yang mungkin menggunakan nafza ini ingin dipulihkan ya untuk masa depannya lebih baik, ataupun ingin tahu lebih banyak seperti apa sih sebenarnya ini ya, untuk mencegah keluarga kita juga. Silakan Anda berinteraksi bersama kami di sini ya di line telepon 0822 7262 1712. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan saya berikutnya. Ini ada dua narasumber kita, ada Bapak Devi Riansyah, ini Sekretaris Sosial Dinas Sosial Aceh, kemudian Bapak Isnandar, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Aceh. Ini memang orang yang menangani ini langsung ini nih Pak ya. Nah, tadi pertanyaan saya terkait dengan korban ini sendiri ya. Nah, ketika korbannya juga ada kriterianya sendiri. Betul. Tidak bisa semuanya setelah menggunakan ini semua dikategorikan sebagai korban. Nah, mungkin kriteria yang disebutkan dengan korban ini apa ini Pak? Mungkin ini juga untuk agar masyarakat tahu ini sebenarnya korban loh, bukan pelaku ataupun yang lainnya. Silakan Bapak. Iya. Sebelum kita melanjut ke korban tadi ada lupa saya sampaikan bahwa IPWL yang ada di Kementerian Sosial, kerjasama Kementerian Sosial, ini IPWL-nya berbayar. Nah, artinya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ini oleh si korban? Oleh si korban, karena nanti sama keluarganya dan sebagainya. Jadi ada beberapa IPWL, kita sudah melakukan pertemuan, itu biayanya antara 3.200.000 sampai 3.500.000 setiap bulannya. Baik, ini cukup lumayan juga biaya ini Pak. Nah, ini biaya ini disubsidi oleh Kementerian Sosial. Ini subsidinya Kementerian Sosial 1.500.000. Oke. Jadi tinggal bayar 2 juta. Korban hanya membayar setengahnya sekitar 2 jutaan. Baik. Namun demikian ada juga IPWL yang ngambil sistem subsidi silang lah istilahnya. Jadi kalau ada yang orang miskin nanti bisa disubsidi dengan orang yang kaya, karena semua yang masuk ke situ ada yang kaya, ada yang miskin. Semua kalangan ini. Semua kalangan. Nah, ini tadi menarik juga bahwasanya seperti disampaikan Pak Devi, memang ada pemilahan-pemilahan antara korban tersebut gitu kan. Jadi kalau kita melihat rata-rata korbannya itu adalah si pengguna yang masih mencoba-coba, kemudian juga ada yang pengguna sudah ketagihan ya, itu menjadi korban. Dia tidak mengedar barang tersebut. Jadi bisa dipilah antara korban dengan pengedarnya. Walaupun dia menggunakan sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, dia sudah menggunakan jangka waktu yang lama. Namun mungkin dari pihak keluarga, kemudian mereka takut melapor nih dengannya. Nanti jangan-jangan PWL ini jebakan gitu kan, nanti bisa jadi jebakan, ditangkap nanti kan. Namun kalau si korban ini mempunyai kesadaran, kemudian juga keluarganya ada kesadaran, bisa melapor ke IPWL atau melaporkan ke Dinas Sosial. Nanti kita rujuk bersama ke IPWL tersebut. Jadi korban ini nanti merasa nyaman lah, merasa aman di situ di IPWL. Nanti ada pembinaan lanjutan oleh IPWL tersebut seperti itu. Oke, jadi untuk yang disebut dengan kriteria korban sendiri ini adalah yang memiliki kesadaran sendiri ataupun keluarganya untuk ingin sembuh dari ataupun ingin pulih dari pengaruh nafza ini sendiri. Nah, tapi terkadang ada juga keluarga yang kalau misalnya melapor ini Pak takut ya, takut akan ditangkap gitu, kan? Ya. Sebenarnya untuk para korban ini lebih bagusnya ditangkap atau ya ditahan ke pihak polisian, atau memang direhab bagi mereka yang sudah ketagihan nafza ini. Mungkin Pak Devi silakan. Ketika kita berbicara itu korban, nah yang pertama logikanya adalah bukan hanya korban nafza, korban apapun. Apakah ada orang yang mau menjadi korban? Untuk kasus apapun, korban bencana alam, korban pelecehan, korban narkoba, semua korban. Tidak ada manusia yang normal ingin berada dalam posisi korban. Itu ya. Artinya korban ini adalah sesuatu kondisi yang tidak diinginkan dari kondisi yang seharusnya. Nah, kalau kita melihat kepada narkoba, korban ini akan
bisa ditentukan kalau dia sudah ditangkap, korban atau enggak korban itu hanya proses aparat hukum yang bisa menentukan. Itu satu. Kalau udah ditangkap, itu hanya proses hukum yang bisa menentukan yang bersangkutan itu korban atau bukan. Oke, kalau sudah ditangkap. Kalau sudah ditangkap. Nah, bagi yang belum ditangkap, yang masih menggunakan narkoba, baik secara rutin, sekali-sekali, atau apapun itu adalah korban. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka sudah menyalahgunakan narkoba. Narkoba ini boleh. Dalam dunia medis ini sering digunakan, tapi dalam pengawasan. Makanya disebut penyalahgunaan narkoba. Disalahgunakan narkoba itu. Nah, jadi mereka-mereka yang seharusnya tidak menggunakan narkoba tetapi menggunakan narkoba dalam keadaan sadar, inilah yang disebut korban. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat yang memang dirinya atau anggota keluarganya ada yang sudah menggunakan narkoba dalam kategori penyalahgunaan, ini sebelum terlanjur, sebelum menjadi masalah besar, silakan hubungi kami. Silakan hubungi BNN, silakan hubungi Dinas Sosial. Kami punya tempat bagi mereka agar mereka bisa menghilangkan kebiasaan itu. Baik. Itu kan kebiasaan. Karena apa? Menggunakan narkoba ini nggak mungkin terang-terangan. Pasti di tempat yang tersembunyi, perlu waktu khusus. Artinya dia memang menyediakan waktu, menyediakan anggaran, menyediakan biaya agar dia bisa menggunakan ini. Nah, ini korban ini, nggak sadar mereka. Oke, tapi sulit juga nih Pak untuk menyadarkan si korban ini, apalagi keluarganya sendiri juga ini. Ternyata membujuk untuk untuk direhabilitasi. Mungkin ini juga tidak mudah ini Pak. Ya, disitulah peran pemerintah. Bagaimana kita mencegah. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Atau mencegah lebih baik daripada menangkap. Kan? Nah, disinilah dalam proses pencegahan ini banyak pihak yang terlibat. Ya, ada ulama, ada pemimpin, baik itu pemimpin formal maupun pemimpin informal di semua lini. Ini kan selalu menganjurkan jauhi narkoba, jauhi. Ini tidak boleh tidak kita lakukan. Ya, dari keluarga pun orang tua ya selalu mengingatkan, anak juga mengingatkan orang tua karena yang pakai narkoba ini belum tentu saja orang tua banyak yang pakai. Jadi ini saling mengingatkan. Jadi sebenarnya dengan menerapkan prinsip syariat Islam di Aceh, seharusnya penggunaan narkoba ini semakin menurun. Baik. Tetapi saat ini kita lihat tidak menurun. Saya tidak mengatakan meningkat, tetapi tidak menurun. Tidak menurun. Nah, buktinya itu kemarin Kapolda baru menghilang menghanguskan barang bukti. Menghancurkan barang bukti sekian banyak, sabu dan segala macam, kemudian ada di bumi hanguskan ladang ganja. Ini kan menunjukkan kita belum. Artinya masih banyak yang menggunakan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, inilah yang disebut penyalahgunaan. Inilah korban-korban yang mereka nggak sadar dirinya itu adalah korban. Baik. Oke, jadi seharusnya apa nih Mbak? Ataupun memang semua pihak yang harus terlibat, semua kalangan, mulai dari ulama juga, pemerintah, kemudian juga orang tua juga, seperti apa sebenarnya? Perang terhadap narkoba ini perang semua orang. Semua orang. Perang semua orang, perang semua pihak. Baik. Baik yang namanya ulama, perang terhadap narkoba. Dunia pendidikan, perang terhadap narkoba. Dunia pemerintahan, perang. Semua sisi sudah kena narkoba di Indonesia ini. Di Aceh juga demikian. Jadi kita semua sisi pemerintahan, semua sisi pembangunan itu harus berperang melawan narkoba. Artinya cegah. Jangan sampai orang terlanjur menggunakan. Ya, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba dan cegah dimanapun ada kesempatan untuk itu. Ya, jadi ini memang tugas sampai kiamat nanti. Ya, tidak ada berhentinya dan terus menerus, tidak boleh bosan-bosan. Ya, karena ini sesuatu yang sangat berbahaya. Baik. Oke, memang harus kerjasama semua pihak. Oke, pertama juga mulai dari ulama yang di Aceh menjadi yang terdepan ya, kemudian dari semua kalangan dunia pendidikan, kemudian orang tua juga yang harus memerangi narkoba ini sendiri. Nah, tapi ini jadi Pak pertanyaan juga mengenai topik kita memang seperti berhabilitasi korban narkoba ini. Nah, mungkin jalurnya seperti apa Pak ketika ada keluarga nanti melapor ke Dinas Sosial, kemudian seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, silakan. Iya, mengenai
ini nanti bisa jadi ada keluarga yang menonton acara kita ini. Ini jalurnya boleh melalui dinas sosial, melapor ke dinas sosial, kemudian nanti kita akan melakukan asesmen bersama-sama, mungkin kita melakukan pendataan dan sebagainya. Akan kita rujuk ke IPWL terdekat tentunya. Dan juga bisa pihak keluarga ini langsung melapor. Nah, misalnya dia tahu, oh ini ada tempatnya di Yayasan Kais Asana misalnya, di daerah Ajun misalnya. Dia bisa langsung ke sini untuk melapor ke yayasan tersebut. Sehingga prosesnya nanti akan disampaikan, oh, ini perlu biaya, ini perlu syarat-syaratnya seperti ini. Nah, jadi harus juga pihak keluarganya mendukung hal seperti itu. Jadi sama-sama lah kita untuk mendukung sehingga program-program pembinaannya bisa atau rehabilitasinya bisa berlanjut gitu. Karena memang kalau sudah masuk ke rehabilitasi sosial di yayasan tersebut, tentu itu ikut aturan-aturan yayasan. Tentunya nanti ada jadwal pembinaan, kemudian jadwal ada kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan dan sebagainya. Tentu di yayasan-yayasan tersebut sudah ada namanya konselor-konselor yang siap membantu si korban sehingga mereka bisa berfungsi kembali di dalam masyarakat seperti itu. Oke, tadi sempat Pak Isnander singgung bahwa ternyata IPWL ini berbayar. Berbayar ya. IPWL. Tapi kalau kita kalangan masyarakat kita tidak hanya dari yang menggunakan narkoba ini dari keluarga yang mampu, tapi juga dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini bagaimana untuk keluarga yang kurang mampu? Selain ada subsidi ataupun adakah memang betul-betul gratis ini untuk mereka yang betul-betul tidak mampu ini, Pak? Untuk yang tidak mampu sendiri, ini kalau untuk saat ini kalau yang gratis di yayasan yang saya sebutkan tersebut belum bisa ya. Belum bisa. Memang harus berbayar. Kecuali tadi subsidi silang nih Pak ya. Kecuali nanti di yayasan ada program tersendiri bagi mereka nanti di subsidi silang. Nah, sehingga yang yang orang kemampuan ekonominya lebih ini berbayar penuh gitu misalnya, sehingga membantu yang ekonominya rendah lah istilahnya, orang miskin lah gitu. Karena memang kita sangat prihatin sekali ini darurat narkoba di Aceh sangat tinggi kita bilang. Karena ini tidak hanya menyerang yang keluarga yang si kaya, tentu ada juga keluarga-keluarga yang di kampung yang kita katakan miskin lah seperti itu. Jadi ini juga menjadi concern kita, dan pemerintah Aceh sendiri selalu berusaha berupaya nih, karena dengan adanya misalnya tempat rehabilitasi narkoba milik pemerintah itu akan gratis. Makanya kita bagaimana caranya ini bisa kita lakukan ke depan. Sudah ada upaya untuk itu nih Pak? Iya, ada upayanya. Tadi saya sampaikan bahwa kita tahun ini sebenarnya sudah mengandalkan desain. Tahun depan kita harapkan dibangun gitu kan. Nah, tapi karena ada pandemi COVID, kemudian ada refocusing anggaran, sehingga anggaran ini tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Insya Allah nanti kita akan memikirkan ini supaya bisa ada bangunan pemerintah. Oke, tapi itu akan diusahakan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial dan juga Kementerian Sosial. Karena memang sebenarnya kalau di dalam undang-undang ini adalah kewenangan Kementerian Sosial atau kewenangan pusat. Nah, tapi kita harus juga, jangan kita berharap juga di pusat, ini nggak bisa kita laksanakan, kan kita harus juga berusaha seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini juga yang akan diusahakan bagaimana ada tempat rehabilitasi yang milik pemerintah. Betul. Artinya gratis, jadi siapapun ini bisa merehabilitasi para korban ini tanpa biaya ya. Betul, yang dibantu oleh pemerintah sendiri. Baik, saya coba ke Pak Devi tadi. Pak Devi, ini ada tidak yang sudah dikirimkan ke korban yang dikirimkan ke IPWL tadi ini yang sembuh ataupun yang pulih dari narkoba? Ya, jadi ini kepada pemirsa dimanapun berada, kalaupun mungkin ada saudara atau kenalannya yang memang sudah terindikasi menggunakan narkoba, ya, dan kalau ingin sembuh, ya, silakan melapor ke kami akan teruskan ke IPWL. Di IPWL itu proses rehabilitasi itu nggak seumur hidup. Jadi dia ada yang dalam tempo 3 bulan, ada yang dalam tempo 6 bulan, nanti tergantung hasil asesmennya.
Dan setelah proses rehabilitasi ini dilakukan akan diberikan sertifikat atau surat keterangan benar yang bersangkutan sudah sembuh dari kondisi ini. Itu kan sebuah hal yang baik, ya. Dan para IPWL juga nggak akan sembarangan memberikan sertifikasi atau surat keterangan tersebut. Ya, itu satu. Yang kedua, setelah mereka menjalani proses rehabilitasi itu sudah banyak yang sembuh. Sudah banyak yang sembuh. Sudah banyak yang kami tolong. Ya, jadi jangan khawatir, oh ini jebakan seperti kayak Pak Nandar bilang tadi, nanti ditangkap. Tidak. Yang kami bilang ini bukan rencana, tapi sudah dilaksanakan. Sudah banyak orang yang sembuh. Bahkan ada beberapa IPWL ya itu mencoba menyatukan para klien mereka lah, ya, pasien mereka yang sudah dinyatakan sembuh, dilatih lagi malah menjadi konselor sekarang. Konselor, ya. Jadi mereka yang dulu yang pengguna jadi korban, sekarang menjadi konselor. Sehingga mereka lebih mampu lagi menghayati, lebih mampu lagi mendalami korban-korban berikutnya. Itu sudah banyak sekali. Ya, konselor-konselor kita itu dulunya adalah para korban penyalahgunaan narkoba. Yang kedua lagi, ada sebagian dari mereka yang sudah selesai di proses rehabilitasi ini dibuatkan sebuah unit usaha. Jadi ada yang sudah berkembang itu mereka membuka usaha untuk kuliner. Jadi semacam ayam goreng, ayam penyet, ayam seperti itulah. Jenis kuliner yang sedang booming saat ini, Pak, ya. Cuman mereka menggunakan nama-nama proses rehabilitasi, misalnya ayam detok. Nanti ada ayam apa? Nanti ada sambal. Istilah-istilah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama mereka di proses itu mereka gunakan itu. Jadinya kreatif dan unik ini, Pak, ya. Dan proses ini banyak melibatkan anak-anak yang dulunya tidak punya pekerjaan, dulunya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, menjadi orang yang memiliki pekerjaan dan sambil bekerja dia bisa menjelaskan ke orang lain. Saya dulu pengguna tapi hari ini saya tidak lagi. Nah, jadi banyak hal. Jadi para pemirsa di rumah tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir, sudah banyak yang kita sembuhkan begitu. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Pak Devi, jangan khawatir ya, tapi juga mari kita sembuhkan saudara kita, keluarga kita yang mungkin menggunakan nabza ini, penyalahgunaan narkoba ini untuk dapat pulih ya. Kemudian siapa tahu mereka akan menjadi pelopor juga atau konselor bagi para korban-korban yang lainnya juga. Jadi jangan ada rasa takut. Ayo niatkan untuk pulih, niatkan untuk bebas dari narkoba ini sendiri. Karena dinas sosial juga sangat membantu ya, mencoba untuk bagaimana untuk si para korban ini ya, untuk apakah nanti direhab di IPWL yang nanti direkomendasikan oleh dinas sosial ini. Jadi jangan ada rasa takut sekali lagi nih, Pak, ya. Baik. Dan pemirsa di rumah, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif bersama kami di line telepon. Saya ulang ya, 0822 72621712 ya. Anda bisa bertanya langsung kepada perwakilan dari Dinas Sosial. Di sini ada Bapak Devi, Sekretaris Sosial Dinas Aceh. Kemudian ada Bapak Isnandar, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Aceh. Nah, berdua sudah menjelaskan begitu banyak seperti apa mereka-mereka yang sudah pulih yang direhabilitasi ini, dan seperti apa pula mereka terjun kembali ke masyarakat ya, mereka punya kepercayaan diri kembali, mereka punya pekerjaan sehingga mereka bisa lupa dengan narkoba ini, sehingga juga mereka menjadi sesuatu pelopor baru bagi orang-orang yang lain. Mungkin perlu saya tambahkan kalau masih ada waktu. Ya, kita juga punya akses kepada korban-korban penyalahgunaan narkoba ini kalau ingin direhab di pusat rehabilitasi milik Kementerian Sosial yang berada di Galih Pakuan Bogor. Ya, itu sudah menjadi balai besar sekarang. Dan kami punya akses. Jadi selama ini kadang-kadang para orang tua ketika kami ingin mengirimkan mereka ke sana tidak diizinkan karena terlalu jauh dengan orang tua mungkin. Nah, di sana fasilitasnya lebih baik. Jenis pelatihan yang diberikan itu lebih beragam, sehingga mereka setelah proses rehab itu bisa memiliki keahlian ya, dan di sana dengan fasilitas yang sangat lengkap ya, mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas pemenuhan waktu luang, fasilitas pelatihan itu lebih bagus lah ya daripada yang ada di IPWL yang ada di sini ya. Nah, tentu saja ini tergantung dengan orang tua sejauh mana kepercayaan ya mereka
terhadap anaknya atau saudaranya atau kerabatnya yang terkena narkoba ini. Tapi kalau mau, kami punya akses. Dan kami yakin kalau sudah ke sana itu insya Allah akan lebih baik gitu. Baik, saya juga terikat kata kunci bahwa jika ingin sembuh dari penyalahgunaan narkoba ini, tinggalkan tempat kita tinggal gitu Pak ya, pergi jauh gitu ya, pergi hijrah ya. Mungkin ini juga salah satu langkah mungkin rehabilitasi di Bogor tadi milik pemerintah ini bisa walaupun jauh tapi mungkin bisa sembuh dengan segera dan juga memiliki keahlian-keahlian yang lain yang diajarkan tadi lebih beragam pelatihan-pelatihan yang diberikan di sana. Nah mungkin untuk dari Aceh sendiri tidak Pak korbannya sudah banyak yang sudah dikirim ke sana dan sekarang sudah balik lagi, sudah kembali lagi, buka usaha sendiri. Baik. Artinya sudah pulih ini Pak ya, sudah pulih dan sudah kembali ke masyarakat, sudah kembali berkehidupan sosial ya, tidak menyandang lagi status pengguna narkoba, sudah normal kembali. Baik, nah mungkin ada tidak Pak dari ikatan mereka, bagaimana mereka juga punya kegiatan-kegiatan untuk membantu korban-korban yang lainnya mungkin ini Pak? Ya pasti ada, karena mereka sudah dalam posisi itu. Cuma itu tadi, mereka juga punya tanggung jawab untuk melanjutkan kehidupannya. Artinya nggak mungkin mereka mencari-cari orang siapa yang mau, nggak mungkin. Nah ini terulang kembali kepada kita ya, atau masyarakat yang memang ada terindikasi penggunaan itu. Milikilah kesadaran untuk melapor. Ya, Pak ini saya sudah merasa diri begini-begini, Pak ini anak saya, Pak ini lapor ke kami. Ya, kita akan buka link-link jalan-jalan tertentu ataupun cara-cara tertentu agar ketergantungan terhadap narkoba itu bisa hilang. Nggak mungkin kawan-kawan yang tadi udah pulang itu cari itu, nggak mungkin. Mereka juga punya kewajiban untuk melanjutkan hidupnya. Artinya sudah banyak para korban penyalahgunaan narkoba ini sudah sembuh, sudah kembali ke masyarakat dan juga sudah berkehidupan sosial ataupun sudah berkeluarga, sudah memiliki pekerjaan sendiri ataupun seperti layaknya masyarakat yang lainnya. Nah, pemirsa kami juga akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.